Welcome back with Miss Elda in our English class. Pagi ini kita akan belajar dari buku Bahasa Inggris When English Rings a Bell. Chapter 7, My Uncle is a Zookeeper. In this chapter, we will learn to communicate states and events that happen routinely or as a general truth in order to appreciate the nature, to show our pride in something, or to give good and bad samples. Tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengkomunikasikan kegiatan yang terjadi secara rutin. Events that happen routinely adalah kegiatan yang terjadi secara rutin or as general truths atau kebenaran umum. In order to appreciate the nature, untuk menghargai alam, dengan tujuan menghargai alam, to show our pride in something, menunjukkan kebanggaan kita terhadap sesuatu, or to give good and bad samples, untuk memberikan contoh yang baik atau contoh yang buruk. Inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada chapter ini, pada bab ini. Oke, kita lanjut. Let's see. We have a study tour in a zoo. What animals do you see in the picture? Okay, zoo is kebun binatang. Dan saya yakin bahwa hampir semua kalian pasti sudah pernah ke kebun binatang kan? Okay, let's see the animals. What animals do you see? Okay, what is this? This is a bear. Ini adalah seekor beruang. Bear, beruang. Next, tiger, harimau. Elephant, gajah. Monkey, monyet. Deers, rusa. Yeah, there are bear, tiger, elephant, monkey, and deers. Okay. Elephant. This is a paragraph, a descriptive text. Teks ini berisi tentang general truth, kebenaran umum dari elephant, dari seekor gajah. Kita baca, elephants are the heaviest land animals. They are also intelligent and have good memories. Most of them live in Africa and Asia, such as in Lampung, Indonesia. They use their long trunks almost like an arm to put food and water in their mouths. They eat grass and plants. Gajah adalah hewan darat terberat. Gajah juga memiliki kepintaran dan ingatan yang baik. Kebanyakan dari mereka tinggal di Afrika dan Asia, seperti Lampung, Indonesia. Mereka menggunakan belalainya yang panjang hampir sama seperti lengan, memasukkan makanan dan minuman ke dalam mulut. Mereka memakan rumput dan tumbuhan lainnya. Teks ini berisi tentang kebenaran umum dari gajah. Kita lanjut. Tigers are the biggest of all cats. They live in the grasslands and forests. Their striped coat gives them good camouflage when they hunt. They love meat to eat. Ya, teks ini juga berisi tentang kebenaran umum dari seekor tiger. Apa saja itu? Harimau adalah jenis kucing terbesar. Mereka tinggal di padang rumput dan hutan. Belang-belang pada tubuh mereka membantu mereka berkamuflase saat berburu. Mereka suka makan daging. Bears have thick fur coats to protect them from the cold. Most of them live in northern parts of the world. They are large and powerful. They have a good sense of smell. Some of them eat meat and some of them eat honey. In winter, some bears find a snug place to hibernate. Beruang memiliki mantel bulu yang sangat tebal untuk melindungi diri mereka dari cuaca dingin. Kebanyakan dari mereka tinggal di bumi bagian utara. Mereka besar dan kuat. Mereka mempunyai indera penciuman yang baik.
Sebagian beruang tersebut makan daging dan sebagian lagi makan madu. Di musim dingin, sebagian beruang menemukan tempat yang nyaman untuk berhibernasi. Ini juga berisi kebenaran umum dari seekor beruang. Next, kita lanjut. Nah, selain kebenaran umum seperti teks yang sebelumnya, kita juga belajar tentang events that happen routinely, kegiatan rutinitas. Ya, kegiatan rutinitas apa yang kita pelajari? Kegiatan rutinitas dari zookeeper. What is zookeeper? Zookeeper mean penjaga kebun binatang. Oke, kita lihat apa saja yang menjadi rutinitas dari penjaga kebun binatang. Let's see the pictures. He feeds the animals every day. Dia memberi makan hewan-hewan setiap hari. Berarti yang menjadi rutinitasnya adalah feeds the animals, memberi makan. She prepares foods and drinks for the animals every morning. Dia menyiapkan makanan dan minuman untuk hewan-hewan setiap pagi. Apa yang menjadi rutinitasnya setiap pagi? Prepare foods and drinks for the animals. They clean the animals' cages every morning. Mereka membersihkan kandang hewan setiap pagi. Apa yang menjadi rutinitasnya? Clean the animals' cages. They wash the animals every day. Mereka memandikan hewan-hewan setiap hari. Yang menjadi rutinitasnya setiap hari adalah wash the animals. Memandikan hewan-hewan. She takes care of sick animals regularly. Dia merawat hewan-hewan yang sakit secara teratur. Rutinitasnya adalah takes care of sick animals. He regularly repairs the animals' cages. Dia secara teratur memperbaiki kandang hewan. Rutinitasnya apa? Memperbaiki kandang hewan. Nah, apa yang menjadi ciri-ciri dari kegiatan rutin? Yang pertama adalah every day, every morning. Kalimat yang ada kata every day atau every morningnya itu berarti itu adalah menjadi rutinitas. Kemudian apalagi? Regularly. Regularly means secara teratur. Berarti dilakukan secara terus-menerus atau rutin. Ya. Minggu depan kita akan membuat kegiatan-kegiatan apa yang kamu lakukan secara rutin atau yang menjadi rutinitas kamu. Oke? Nah, kita masuk kepada tugas halaman 90. Ya. Materi yang pertama tadi tentang kebenaran umum, yaitu bisa kamu lihat pada halaman 90. Ya, sama seperti tugas minggu lalu tentang ciri-ciri atau kebenaran umum tentang hewan. Yang pertama di sini adalah rabbits, habitat, tempat tinggalnya, in burrow, food, makanannya, carrot, activity, hope, karakteristiknya, tame animals, have two long ears. Dan ini kamu masukkan ke dalam sebuah teks atau paragraf sama seperti teks sebelumnya. Dan hewan apa saja yang akan kamu buat ke dalam teks? Itu ada rabbit, rabbit sudah, lion, singa, panda, panda, kangaroo, and horse, kuda. Kelima, hewan ini kamu masukkan ke dalam teks. Isi teksnya adalah habitat, food, activity, dan karakteristik. Itu tugas yang pertama tentang kebenaran umum. Kemudian materi yang kedua tentang rutinitas, itu pada halaman 93. Ya, pada halaman 93 kamu melihat kotak yang berisi 6 kalimat yang belum lengkap tentang rutinitas dari para penjaga kebun binatang. Dan ada 6 zookeeper here, ada 6 penjaga kebun binatang di sini. Kamu pindahkan ke dalam teks ini.
Contoh nomor 1, Mr. Ahmad feeds the animals every day. Ya, di sini sudah dibuat nama-nama dari penjaga kebun binatang tersebut. Kamu mengerjakannya berurutan agar nama-namanya tidak salah. Oke? Tugas pertama dan tugas kedua kamu kerjakan di buku latihan, dan setelah itu kamu kumpulkan ke sekolah. Oke? Ini saja yang menjadi materi kita minggu ini. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.